أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله فلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكل. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، متفق عليه. وقوله تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه كسابقه فضل التوحيد وعظيم مكانته ورفيع منزلته، وأنه سبب النجاة وموجب الفوز برضا الله سبحانه وتعالى والنجاة من سخطه وغضبه جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لمعاذ رضي الله عنه في هذا الحديث أنه ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. اشترط عليه الصلاة والسلام في ذلك الصدق، وهذا فيه تنبيه، لأن لا إله إلا الله لا تنفع بمجرد قولها باللسان، لا بد أن تكون عن إخلاص وصدق وبراءة من الشرك وانقياد ومحبة. لا بد من ضوابط لا تكون لا إله إلا الله سبحانه وتعالى مقبولة بها، وهي شروط لا إله إلا الله، والصدق هو أحدها بينه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث العظيم. والحديث فيه فضيلة كبرى وعظمى جدا لمن وفقه الله لتحقيق الشهادتين إخلاصا للمعبود ومتابعة للرسول، أن النار عليه حرام، أن النار عليه حرام إذا وفقه الله لتحقيق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله بالإخلاص للمعبود، وشهادة أن محمدا رسول الله بالمتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Muadz di atas suatu tunggangan hewan, dan Muadz digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Muadz, "Wahai Muadz." Maka Muadz mengatakan, "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengulangi lagi panggilannya, "Wahai Muadz." Maka Muadz menjawab lagi, "Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW memanggil Muadz yang ketiga kalinya, "Wahai Muadz." Maka jawabannya sama, "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berkata, "Ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah." Tidak seorang pun hamba yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, sidqan, dengan penuh kejujuran, ketulusan, min qalbihi, benar-benar tulus dari hatinya, illa harramallahu ala nar, kecuali Allah akan mengharamkan dirinya dari neraka jahanam. Maka Muadz berkata, "Wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya aku kabarkan kepada orang-orang agar mereka bergembira dengan kabar ini?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan yattakilu." Kalau engkau kabarkan kepada mereka, mereka akan bersandar. Maka Muadz radhiyallahu ta'ala anhu pun mengabarkan tentang hadis ini tatkala beliau akan meninggal dunia, ta'assuman, karena beliau tidak ingin berdosa karena menyembunyikan ilmu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan tauhid sebagaimana hadis yang lalu, bahwasanya tauhid memiliki keutamaan yang besar, dan bahwasanya tauhid merupakan sebab keselamatan dari neraka jahanam, dan tauhid merupakan sebab yang mengharuskan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemenangan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, dan keselamatan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Muadz radhiyallahu anhu tentang keutamaan tauhid, di mana Nabi mengatakan, barang siapa tidak seorang pun hamba yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan Rasulnya,
Namun Rasulullah SAW memberikan persyaratan sidqan min qalbihi, yaitu dia mengucapkan syahadatain akan tapi sidqan min qalbihi, yaitu benar-benar tulus, jujur dari hatinya. Di sini ada tanbih, ada peringatan bahwasanya kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Ya, tidak bermanfaat setiap orang mengucapkan la ilaha illallah kemudian otomatis masuk surga. Tidak. Otomatis selamat dari neraka jahanam. Tidak. Kalau hanya dengan mengucapkan selamat, betapa mudahnya. Akan tetapi yang dimaksud adalah mengucapkan bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akan tapi dengan persyaratan yaitu tulus dari hati. Kemudian juga berlepas diri dari kesyirikan. Kemudian tunduk. Kemudian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus memenuhi persyaratan pengucapan la ilaha illallah. Dan tulus dari hati atau jujur ini merupakan salah satu dari persyaratan ya diucapkannya la ilaha illallah agar mendatangkan keutamaan yang besar, agar menyebabkan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di dalam hadis ini dijelaskan tentang keutamaan yang sangat besar, yang sangat mulia bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkan syahadatain. Ya, untuk bisa mewujudkan la ilaha illallah dan Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu barang siapa yang bisa mewujudkan syahadat la ilaha illallah itu dengan ikhlas, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa mewujudkan syahadat anna Muhammad Rasulullah, yaitu dengan ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat mulia, yaitu Allah akan mengharamkan neraka baginya.